ada banyak adegan saya dengan orang tua saya, mama saya. Ada pas nyuapin Reza, ada yang saya buang juga sini lagi tiduran dan sholat. Sering banget sama saya sholat, karena saya tidur sini. Banyak sekali. Jadi saya juga gak akan berlama-lama. Saya mudah-mudahan kalian senang juga filmnya. Saya di sini cast ini kenapa harus hebat-hebat? Karena kalian sekarang udah nonton filmnya, harus mereka semua yang memerankannya. Sulit sekali di setiap part yang layer-layer yang saya bilang penting gak penting, semuanya penting menurut saya. Oke, saya ada di sini. Saya mau gak berlama-lama juga. Ada pemain-pemain yang saya mau panggil semuanya, dan alhamdulillah hari ini komplit semuanya. Oke, saya akan panggil. Siapa duluan? Requestnya siapa? Alim. Kita panggilkan Alim sebagai Alim. Mana coba Alim? Mana Alim nih? Alim sayang, ayo dipanggil duluan. Alim gimana mainnya? Bagus. Terbaik. Alim sayang. Alim lagi cari cewek. Alim di situ pacarnya cewek. Aduh, Alim ini gini. 1, 2, 3, ini dia Alim. Alim lihat tuh, banyak banget. Alim. Sini Alim sayang. Oke, Alim dari semua orang yang mau nonton ini mau bilang apa? Seneng gak ditonton sama mereka? Seneng. Nah, Alim jadi aktor, mau jadi aktor lagi atau enggak? Mau. Oke, Alim setelah mereka mau nonton semuanya, yang paling susah acting itu apa? Penasaran? Nangis sama marah. Nangis sama marah. Ya. Oke, tepuk tangan buat Alim. Oke, kita akan panggil siapa sekarang? Langit. Reza. Ada. Iya sayang, apa? Boleh dulu, ya nggak apa-apa. Boleh sayang. Boleh. Mau itu dulu. Oke, Alim manggil deh. 1, 2, 3 mau panggil siapa? Nonton Alim ya. Oh nonton Alim bu. Mau panggil siapa? Iya udah. Panggil siapa? Isa, Marisa. Dipanggil duluan. Ini nggak natural memang. Oke, Marisa, pada nggak ready. Kita lihat dulu. Marisa ini panggil. Tuh. Oke, ini dia, udah Vanessa. Ini dia Vanessa, mantep banget nih. Aktingnya juga bagus. Oke, ini dia peran utama yang terbaik dalam akting. Ini sungguh-sungguh. Kalau misalkan ada peran semuanya dia, benar? Kita panggil Reza Rahadian. Oh iya. Ini dia Reza Rahadian cilik. Mana? Kenzo El Dragon. Lucu banget ini anak. Hai sayang. Oke, satu lagi anak saya ya. Oke, Kiano Tiger Wong. Sini sayang. Oh, jatuh. Lucu banget ya. Saya bawa hai dulu semuanya. Hai kakak. Oke, duduknya di mana sayang? Oh, nanti kamu di pangku ya. Oke. Hah? Apa? Oh, Gulung-Gulung. Namanya di sini karakternya siapa? Gulung-Gulung. Nanti kalau misalkan nanti ada film lagi, perannya mau jadi siapa? Oke, ini dia pemain-pemain yang saya pilih sendiri, casting sendiri saya. Saya akan panggil sahabat. Mau apa saya?
Oh, pengen panggil. Terserah kakak mau manggil siapa. Kita panggilkan. Sayang ini ada acara saya. Kamu ini. Oke, mau panggil siapa? 3, 2, 1. Kita panggilkan. Om Langit, Om Langit. Christine Hakim. Christine Hakim. Bukan Reza. Oke, tuh. Iya. Oh, mau juga. Mau. Mainnya gimana? Wah, selalu terbaik. Oke deh. I love you tuh. Oke, sekarang anak. Oke. Kamu mau manggil siapa? 3, 2, 1. Kita panggilkan. Raihanun. Raihanun. Ngacak ini, woi. Kagak ngaruh itu. Nah, itu dia tuh. Lucu banget sih. Oke, saya akan panggilkan yang tadi tidak dipanggil-panggil ya. Kita panggilkan, ini sahabat saya, terima kasih sudah mau di film ini, Reza Rahadian. Om Langit. Aduh, ini mah ada duanya deh. Oke, siapa yang lupa? Mana kita? Oke, Oke, ada satu juga ini guru saya. Habis itu saya juga sayang banget sama dia. Terima kasih ada di film ini. Kita panggilkan langsung Happy Salma. Sini kamu. Wih, cantiknya. Orang cakep yang pacarnya adalah Taskia. Siapa? Kita panggilkan Aquin Georgie. Oke, dia makanya. Oke, hai dulu. Ini pertama kali dia syuting. Namanya Aquin Georgie. Anaknya siapa? Sultan Georgie. Ya betul. Oke, Ari Irham sini udah. Kita panggilkan Ari Irham. Ini dia, ganteng nih. Ini dia, Jos. Itu tepuk tangannya nggak ada. Oke, kita panggilkan juga anak-anaknya. Di sini ada yang baru pertama kali syuting juga, namanya adalah Malika Sakwin. Sini sayang, Sakwina, Akwin sini. Tepuk tangannya buat Akwin. Ya. Sini sayang. Nah, hai. Ini pertama kali syuting juga, ya. Casting juga. Duduk sayang. Sambung aja tuh, sambung. Oke. Kak. Duduk sayang. Oke, kita panggilkan lagi. Sudah. Ah, ini dia, sahabat saya, Teguh Rifnu. Mantap. Lim. Marah. Bapak. Lim. Ini harusnya celana panjang nih. Bapak baik. Oke nih, cari tempatnya masing-masing. Oke, di semua film saya ada inilah Asri Welas. Wih. Semuanya ada. Gaji dia adalah 7 miliar. Masya Allah. Oke. Goyangnya. Oke, kita panggilkan juga ini dari jauh-jauh dari Malaysia. Namanya adalah Chu Kinwa. Sini bro. Dia ada dialog atau enggak? Tapi harus dia yang main, saya bilang. Nah, itu kita nggak tahu. Habis itu, oh iya, ini saya ngelihat dia pas waktu kita lagi liburan di Danau Toba. Dia nyanyi dan ternyata bagus banget nyanyiannya dan langsung kepikiran dia main film saya, cuman nyanyi aja, nggak ada dialog. Inilah Aimee Saras, mantap.
Oh iya, saya belum cerita. Tahu adegan yang di pintu? Yang ada kucing? Itu dia robek. Saya dimarahin sama dia. Kemarin sama Reza Radian. Mana? Apa pengamannya? Dimarahin. Oke, langsung aja ini dia. Lagi ulang tahun, dia panggil, kita nyanyiin ya. Iya. Sama ulang tahunnya. Oke. Oke, ini dia. Ini dia sang rusuh, yaitu namanya Erik Estrada. Oke. Wah. Oh, bapak istri-istrinya. Jadi ini adalah mana suka cari jajanan, suka saleh masuk. Bagus. Benar juga. Bagus. Oke. Nggak bagus buat anak-anak. Oke, ini dia. Aduh, ini saya pertama kali syuting dan juga sangat privilege ada di saya juga filmnya. Saya panggilkan sahabat saya adalah Ade Rai. Bukan bajunya. Mas Ade ini, saya cerita benernya, dia itu ulang tahun selalu di Bandung. Dia naik bus ke sini untuk hadirin respon doang. Habis itu dia harus balik lagi jam 6. Jadi dia naik ke premiernya. Jadi buat kalian semua, tepuk tangan buat kalian. Oke deh, kita langsung panggilkan saja ada Muzaki Ramadan. Nah, tos dulu. Iya, digambar sama Reza Radian. Ada juga Rebecca Tamara Gunawan. Cantik banget. Oke, ada Nagra Pak Kusadewo, anaknya Om Tio Pak Kusadewo. Nggak ada nih. Di sini ada. Maaf ya kalau lupa ya. Di sini ada penulisnya adalah Mbak Oka Aurora. Hi, I'm gonna shout out my name, yo. This is Adam Carlitos. Alright, man. What's up? Oke, tepuk tangan buat semua pemain-pemainnya. Oke, saya akan di sini. Oke semuanya, saya tidak akan. Biasanya di sini ada apa? Ada host yang akan menanyakan ke satu-satu pemain. Tapi saya tidak mau, please. Kalian udah nonton filmnya, mudah-mudahan juga banyak yang kena relate ke kalian. Saya pengen kalian nanya apa yang pengen ditanya, mau itu syutingnya, mau itu prosesnya, mau itu pemilihannya, apapun itu boleh nanya sekarang, nggak harus dari saya. Ada yang mau nanya? Pemil disuruh pakai celana pendek tuh. Nggak kompak hari ini. Gimana? Oke, tadi pemilihan cast sama setnya. Pertama saya mau cerita setnya dulu. Saat itu tidak ada di Reki. Saya lagi lihat situasi untuk rel kereta api. Saya ada lihat satu rumah, bukan saya aja, ada Bang Yudi datang. Akhirnya kita ketok rumahnya, kita minta izin boleh masuk atau enggak buat set film. Dia kaget. Ada juga videonya, untungnya ada behind the scene, jadi kita nggak ngarang. Yang agak komplain di situ adalah artnya, karena sempit banget.
Tapi akhirnya kita jebol kanan kiri semuanya untuk punya ruang belakangnya. Ya akhirnya jadi set itu. Nah kalau cash, cash itu pemilihannya tidak ngasal sama sekali. Untungnya saya itu terlahir menjadi pemain. Saya pernah menjadi pemain. Saya pernah Melihat mereka semua bermain. Percaya atau enggak, di sini yang untuk casting sangat sedikit dan juga untuk reading. Sangat sedikit, karena saya sudah tahu saya apa lekom. Oke, duduk saya nanti dari beliin mainan. Oke, di sini jarang sekali ada reading, kita malah ngobrol. Ngobrolnya itu apa yang mau dirubah di skenario itu jarang sekali dilakukan sama director. Jarang, karena itu adalah menguras tenaga dan capek banget. Karena kita harus mendengarkan satu-satu semuanya. Tapi saya ubah karena mereka nyaman di mana. Waktu itu saya ingat banget Rehanun sama Rikam. Ayo kita mau di sini gak reading, di sini ngobrol. Dia seneng banget. Gue seneng banget nih bener dia. Ini iya. Akhirnya kita coba baca lain-lain kita. Akhirnya dia ide. Untung di sini udah nonton ya. Pertanyaan pertama saya juga masih ingat. Rehanun, lu ketika ada di scene pertama ketika Reza marah, lu mau kelihatan sudah menjadi racun atau bukan? Untuk dandanannya, saya nanya dia. Jadi semuanya itu saya tanya, bukannya saya yang menyuruh dia begitu, nyamannya di mana, ini di mana. Jadi balik lagi cast itu saya benar-benar pilih, bahkan Cukino aja yang paling contoh satu lah ya, Cukino dan juga Cukino lah, karena di sini nggak ada dialog, yang sebenarnya harusnya pemain biasa aja, iya mungkin tidak semahal Cukino. Tapi di kepala saya yang bisa mainnya cuma 2 orang, Sukinwa dan juga almarhum Epi saja. Cuma itu doang di kepala saya, gak ada orang lain. Akhirnya saya milih dia karena di sini cuma perlu bentuk orang diem tapi orang ketawa. Susah mainnya, cuma ada beberapa orang doang, nggak bisa. Nah di situ kalau nggak karakternya hilang. Sama dengan Amy Sarah, bukan dia, nggak akan jadi. Dan juga Mas Ade Rai sama. Saya waktu itu malah bilang ke Mas Ade Rai, kalau Mas Ade nggak mau, saya akan cancel karakternya. Karena buat apa? Itu. Oke, terima kasih banyak sudah bertanya kepada aku. Yang paling berkesan semuanya sih sebenarnya, cuman ini kan udah semuanya udah nonton ya, jadi scene yang paling berkesan adalah ketika aku main piano. Itu sangat berkesan banget karena proses aku bikin lagunya, bikin liriknya itu juga sangat berkesan. Dan yang lucunya adalah pas bikin lagu itu belum ada liriknya sama sekali. Jadi bikin liriknya itu sangat mepet sama Om Baim dan ada Kak Michelle. Jadi cukup berkesan. Terus main sama Ayah itu tiba-tiba banget. Karena aku juga lupa Om Baim karena apa ya Om Baim ya? Ya hilang Om Baim. Jadi kita butuh orang rapi di situ, nggak rapi semua, krunya dekil semua sama saya juga. Akhirnya ada bapaknya yang jemput dia. Itu random aja sih, itu nggak di plan sama sekali. Itu aja. Terima kasih. Yang paling sulit ya. Aku udah tahu kamu Apa yang mana coba? Oh, apa? Aku kalau ini suka dimarahin mereka, kenapa ya? Aku tuh juga bingung ngeliat dia lagi latihan gini aja. Oke, satu, saya harus di mana sih kok gini aja sini ya? Sini aja. Oke, yang paling sulit sebenarnya pertanyaannya lebih ke semua pemain besar ini tidak akan menjamin menjadikan film bagus. Sangat sulit mendaring mereka semua karena mereka egonya gede-gede. Iya, mereka itu mungkin aktingnya juga lebih bagus dari kita. Maukah diatur-atur sama kita? Balik lagi cara bahasa kita sama dia harus benar. Harus kita tidak menggurui gimana caranya mereka nyaman. Makanya saya sering lepas dia untuk acting. Lepas, tapi ketika ada salah, saya pasti ngasih teguran yang enak untuk didengar sama dia. Baiknya begini, baiknya begini. Yang susah itu malah saya sering banget nonton film dengan banyak
bintang itu mau itu Hollywood atau ke Indonesia jarang ada yang bagus karena susah. Saya pun merasakannya susah. Untungnya saya pemain, jadi tadi tidak ada ego saya menjadi director untuk mengepalai mereka semua. Saya lebih ke arah bagaimana mereka itu bersatu dengan karya saya. Bahkan Rehan Nuraya pernah bilang, indirect gue dong. direct gue. Bukannya saya tidak mau direct, dia harus nyaman dulu dengan dianya. Sama seperti saya ke Reza, ibu untung saya udah di Sukma. Di Sukma saya diem, saya melihat dia bagaimana. Oh dia ternyata banyak improv. Oh dia ternyata ini. Saya lihatin semua tanpa mereka semua tahu. Di filmnya saya ini baru saya menarik ibu. Bu, saya mulai berani. Di next filmnya kalau ada Reza lagi, baru saya bisa marahin dia. Di sini, kalau ada shot baru aja, bro nanti shot ini ya. Shot apa lagi sih ini? Aku tuh suka, aduh, tapi gimana? Baru menang FFI bro, lagu. Kita kalah kalau gitu, mau gimana? Dia menang. Oh iya, kita Oke, jadi lebih gitu. Kalau adegan, saya kan harus tahu aja ya. Aduh, paling susah itu sampai karena saya rasa capeknya. Paling susah adegan ketika memang saya harus menarik mereka semua dan tulisan di skenario cuma begini doang, nggak ada dialog. Itu capek banget. Untuk balik lagi ada orang sombong itu. Jadi itu adegan kalau untungnya udah nonton, alhamdulillah. Oke, jadi setelah Mas Ade Rai jedokin pala, itu kan ada adegan dari situ untuk ada ke pick up dorong. Itu cuma segitu doang. Saya pusing lah. Dan itu kan ada figuran juga banyak. Nah, kalau saya ngedirect figuran banget. Saya nggak mau itu jadi cacat di belakangnya lah. Nah yang ini, oh my god, saya agak capek kan, udah waduh ini malah. Akhirnya bilang bro, improv ya. Dari situ ke situ, intinya, kuncinya itu di load tapi mogok. Lu ke situ ya, nanti ke pick up ya. Ya, gitu. Dan satu kali take. Yang tadi kalian nonton itu satu kali take. Wow. Iya, satu kali take yang kalian nonton tadi, yang dari awal dia lari, itu satu kali take. Satu kali beneran, nggak ada dua kali take. Jadi kalau dibilang kesulitan lebih ke itunya, tapi saya nggak bisa bilang di pemain mana, karena lebih ke situasinya saya. Itu dia. Terima kasih tentunya. Ada lagi? Menyenangkan sekali pertanyaannya. Saya yang atas dulu itu. Mungkin habis sini. ini. Mungkin sebelah sini. Boleh. Terima kasih ya. Saya senang banget baik nanya. Mbak mana? Itu dulu. Itu tuh. Opi. Itu dulu aku Umar. Iya. Atas aku Umar. Lu nanya buat gua kan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Betul sekali. Saya pas nulis ini awal bersama Mbak Oka Aurora. Tepuk tangan dulu buat Mbak Oka Aurora, ya Allah. Ini sangat bagus. Ditanya gimana kerja sama Malo? Oh iya, udah ditanya. Ya nanti kita tanya. Oke, balik lagi. Pas saya nulis, itu ada dua adegan kesayangan saya betul. Satu yang langit ketemu sama Tari ketika meninggal. Itu saya nggak tahu. Saya udah bilang sama Reza waktu itu, bro. Waktu itu bilang juga sama dia, lo dialognya nggak akan bisa diatur. Lihat Reza mainnya seperti apa. Kita nggak akan tahu Reza mainnya seperti apa karena saya juga pemain. Ketika 0000 datang ke sebuah rumah, tiba-tiba ketemu kakaknya lagi dimandiin jenazah, gimana mainnya? Nggak akan bisa. Kecuali ada di on the spot, rasa itu ada keluar. Reza cuma 2 kali take waktu itu. Akhirnya udah itu salah satu yang. Nah yang kedua adalah adegan itu kamar mandi. Saya udah bilang sama Rehan dan juga ibu pas satu sebelum jauh-jauh ini adegan kesayangan gue. Karena gue sebagai pemain
Gue paling benci ketika adegan bagus banyak dialog. Gimana caranya memainkan? Untung aja ini adalah Ibu Christine Hakim dan juga Rehan. Dua-duanya sombong punya FMI. Kita lihat mainnya gimana. Hah? Dan mainnya bagus banget. Bagus banget. Itu dua scene kesayangan saya. Kalau mau tahu ya, itu aja sih. Oke, ada yang Mau tambahin dikit. boleh Bu, boleh banget. Ini Bu. Dari tadi kita dibilang sombong. Saya Bu Reza loh, Reza lebih sombong Bu. Jangan dia nanti dimarahin. Hanya ingin menambahkan saja sedikit mengenai adegan kamar mandi, tapi sebelumnya kalau ada saya nggak tahu apakah itu bisa dikatakan echo, tapi yang jelas dari pengalaman saya dan sering saya juga berdiskusi sama Reza bahwa sering sekali kita menemukan skrip yang belum sempurna, yaitu diakui juga oleh kita semua dan oleh director ini dan oleh scriptwriternya sendiri bahkan, dan dialog-dialog yang overlapping. Ini kayaknya harusnya bukan dialog si A ini, harusnya si B nih gitu ya. Nah, tapi pada saat proses kita membaca baru 1-2 kali skrip itu belum muncul perasaan itu ya. Tapi setelah kita sudah membaca beberapa kali skrip itu, lalu mulai juga pendalaman, terasa gitu ya bahwa ini dialognya saya padahal dulu apalagi berangkat dari seorang Teguh Karya yang semuanya fix sudah gitu ya. Jadi tidak ada ruang untuk improvisasi, tapi tuntutan di lapangan belakangan ini yang saya rasakan atau dalam 15 tahun ini bahwa memang membutuhkan, kalau saya punya waktu sebagai pemain untuk merubah itu di persiapan, maka saya akan rubah kalau sudah muncul atau bahkan sebelum di set ya. Tapi kadang-kadang muncul, apalagi tidak mudah, memang harus berkolaborasi dalam satu set dengan pemain yang bukan hanya berdua atau bertiga gitu ya, apalagi menghadapi pemain anak-anak gitu. Jadi memang kita harus mau tidak mau untuk membuat adegan itu senatural mungkin gitu ya. Jadi nggak bisa hanya bergantung dengan skrip seperti yang tadi Pak Im juga sudah katakan gitu loh. Nggak ada skripnya, semuanya sebagai director dia harus mengembangkan itu, begitu juga pemain. Kalau alasan saya dan Rehan waktu itu kita berdiskusi di set, Mbak In nanyakan, "Mah gimana? Ini kira-kira mau tetap ada dialog mereka?" Nah, kayaknya gitu ya, berangkat dari perjalanan saya, kalau sudah satu yang sudah melampaui batas, kesedihan yang melampaui batas, kemarahan yang melampaui batas, itu sudah sampai tidak bisa ada kata-kata lagi atau ucapan yang bisa dikeluarkan. Ya. Bisa dibayangkan seorang ibu yang menganggap semua anaknya walaupun jalannya berbeda tapi mereka sih baik-baik saja gitu ya. Dan tugas seorang ibu selalu kan menjaga, jadi berkat untuk bersatunya keluarga. Tiba-tiba di luar dugaan secara spontan ibu mau berkunjung ke rumah anaknya yang ada masalah yang disampaikan, menemukan anak yang dia pikir cuma mau jajan, itu cucunya. Ya, bisa dibayangkan ya, kira-kira. Itu satu. Yang lebih lagi membuat ibunya sampai, dan saya terima itu adegan akhirnya udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa marah lagi, pingsan langsung, ya kan? Karena melihat pekerjaan anaknya. Itu yang sangat shock, sehingga pada saat anaknya datang ke rumah mau cium kaki dan bersujud di ini ibunya, dia sudah tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Namanya anak, ya pastilah apapun itu kondisi anaknya pasti akan diterima gitu ya, pasti sudah dimaafkan. Tapi ada hal yang memang tidak bisa lagi gitu loh. Maka waktu itu saya langsung enggak ya, itu sudah tidak bisa lagi ada kata-kata keluar dari seorang ibu yang mengalami hal ini.
gemetar saya. Seperti pada saat sekarang harus menceritakan itu juga gitu ya. Nah itulah kira-kira gitu yang apa ya, saya kira ini bukan ego tapi ya hanya permainan yang bersangkutan gitu yang bisa mengekspresikan itu gitu loh. Nah kami bersyukurnya bahwa Baim memberikan ruang untuk kita mengekspresikan, bebas mengekspresikan apa yang kita rasakan, dan Baim memberikan kepercayaan 1000%. Bahkan baru aku buka ya Baim ya. Bu, masa aku disuruh nanya, udah nah itu gayanya Baim dalam juga mau menggali apa yang ada di dalam hati pikirannya Reza sebagai seorang pemain yang kita semua tidak usah meragukan lagi gitu loh, ya kan? Jadi itu bentuk juga kepercayaan dari Baim sampai bahasa Baim gitu. Udah lo aja bro, ya, gitu kan? Gitu. Bukannya Baim melepas tanggung jawab, tapi disinilah sebuah kolaborasi. Memang director is the captain gitu ya, tapi harus juga memberikan ruang kepada pemain untuk dan memberikan kepercayaan kepada pemain untuk apa yang rasa yang dimunculkan gitu dari pemain ini. Saya kira itu ya. Saya peluk dulu buat Mama. Peluk juga buat Reza. Oke. Tom and Jerry kali ya. Oke, sorry ada lagi tadi di belakang. Oh itu ya, maaf. Ya. Maaf tadi saya belum menjawab Ade Rai. Ya, ada jawab. Proses negonya In. Mas Ade Rai. Mau tahu cerita benernya? Saya harus izin dulu, boleh enggak? Boleh dong. Oke, saya izin aja. Aduh. Ini juga belum pada tahu nih. Oke, pasti saya menawarkan karena satu dia belum pernah main dan ada satu sosok yang mungkin saya bisa tambahkan karakternya. Ditawarkan, dia bilang saya nggak pernah main film Baim. Aduh, tapi kamu lagi ngomong. Mana ya katanya. Dia nggak jawab. Habis itu tiba-tiba di Senayan City. Saya lagi di situ dan tiba-tiba ada telepon. Saya tahu ini pasti di belakang gue. Oh iya ada orang. Baim, iya. Aduh ketemu kamu lagi di sini. Jangan-jangan pertanda lagi kata dia. Kalau memang ini iya, itu adalah awal pertama dan terakhir. Yang saya mau cerita di sini adalah biarkan ini semua jadi apa sih pembelajaran kita semua ya sebagai manusia ya. Karena saya banyak belajar banget dari dia. Ya, semua di sini nggak ada yang mau, cuma saya sama Mas Ade Rai, tapi saya izin saya harus cerita karena ini kebaikan beliau. Mas Ade, sudah selesai semuanya. Bisa saya minta nomor rekeningnya? Mas Ade bilang nggak mau. Dia bilang saya ngelakuin ini buat Baim. Jangan disalahartikan semuanya Baim. Saya merinding. Please, ini pelajaran yang saya sampai kadang-kadang suka kalau orang minta tolong kita kadang-kadang suka imbalannya apa, ininya apa. Saya kadang-kadang kalau udah orang minta tolong ke saya, tolong dong foto ini, saya selalu balikin ke kejadian Mas Ade. Kok dia bisa begitu, saya enggak. Mana apa yang bisa saya tolong? Sih. Karena buat saya itu kemurnian dia dan dia nggak mau cerita ke orang-orang. Biarkan ini saya ngelakuin buat Baim dan kamu teman saya. Itu kalau Mas Ade Rai saya cuma cerita harus cerita saya. Maaf saya harus cerita karena itu pelajaran buat saya dan insya Allah buat semua. Kan ini jadi pertanyaan terakhir ya. Bosan lihat Reza jawab pertanyaan terus dari film itu. Oke. Akhirnya dia diem loh di film ini. Tepuk tangan buat Reza Radia. Oke, 11 awas sayang.
sebelahan. Nah, Oke. Wow. Alim sama Vanessa. Alim dulu ya. Saya pastinya tidak merencanakan ada Alim di film saya. Jujur, saya main ke Kopi Kamu. Kopi Kamu itu tempat dia kerja menjadi barista. Kemarin Reza juga udah main di sana. Kita lihat Ibu juga udah main di sana. Di situ saya Alim, kamu sempit ya. Jadi di situ saya berpikirnya balik lagi. Kok orang bisa berpikiran seperti ini, sedangkan kita tidak? Dia bisa mengubah komunitas orang istimewa ini menjadi hebat. Kenapa kita tidak? Berarti ada sesuatu yang harus bisa saya lakukan di bidang saya. Ini sebenarnya karakter, kalau kalian sudah nonton, ini adalah karakter anak yang seumuran 8-12 tahun dibully. Paham ya? Nggak harus Alim. Tapi tidak ada tempat yang paling cocok lagi buat Alim kecuali di film ini. Kenapa? Satu, itu yang selalu dihembor-hemborin sama semua orang. Dibilangnya kita memakai mereka untuk, apa sih namanya itu? Eksploitasi. Enggak, saya mau dia bermain benar, acting benar, menjadi pemain benar. Itu yang kadang-kadang orang salah artikan. Harus menggunakan, enggak. Sebenarnya tujuan saya sama seperti yang punya Kopi Kamu. Kita harus bisa melakukan apa yang kita bisa dalam lingkungan pekerjaan saya untuk orang istimewa seperti Alim dan juga Vanessa. Jadi kalau saya bilang dan dampaknya itu saya kaget sih ketika saya posting dia ya. Orang tua semuanya mereka tergerak dan akhirnya dengan acting bagusnya dia juga tiba-tiba semua percaya mereka itu orang-orang istimewa yang bisa acting, jago acting juga kalau kita direct semuanya. Jadi itu yang mengubah dia. Tadi apalagi pertanyaannya maaf? Besin, oke. Jadi, kebetulan aja di film ini saya bersama mereka semua. Saya terutama Reza lagi, saya bilang sama dia, bro, untung dia seorang director ya. Jadi saya bilang, bro, gue cuma bisa ngedirect dari luar. Yang bisa ngedirect dari dalam itu adalah lu. Bantuin gue ya. Karena Alim ini memang kadang-kadang harus dibanting dulu. Dia waktu itu gak hafal satu, jadi saya hampir ganti dia waktu pertama kali reading. Jadi treatment saya itu seperti treatment ke anak kecil, harus ngebeoin. Misalkan Alim nangis, dia bilang Alim nangis. Nah, Alim kangen ibu, Alim kangen ibu. Itu treatment yang saya tahu di sinetron. Tapi ternyata dia tidak mengulang waktu reading pertama. Hampir saya ganti karena kondisi seperti akhirnya saya bilang sama orang tuanya, tolong latihan. Dan akhirnya dia seminggu latihan dan dia hafal semua lainnya dia di dalam satu film. Akhirnya ya dibilang scene paling susah, saya jujur bilang gak ada. Karena dianya memang mainnya bagus banget. Scene paling susah ketika dia mau kawin, sampai sekarang belum bisa kawin ya. Oke, sekarang Alim dari tadi mau ngomong, Alim ini mau nikah benar sama Vanessa atau enggak? Belum. Vanessa mau sama Alim atau enggak? Oke, Alim. Oke, kalau Vanessa ini tidak ada di skenario, dia nemenin Alim di hari pertama. Saya ngelihat dia kok lucu banget berdua, kayak sayang-sayangan, suka-sukaan. Saya bilang sama dia, kamu main film nggak? Mau, kata dia. Di hari H nggak ada pernikahan sama sekali. Kamu ganti baju sekarang. Aku jadiin kamu murid baru sini. Udah, jadi kalian nonton. Sebanyak itu scene-nya tuh. Oke, itu sih kalau saya bilang nggak ada kesulitan sama sekali, semuanya mereka hebat dua-duanya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah datang, waktunya juga sudah habis. Terima kasih ya.
mudah-mudahan bisa menginfluence orang untuk nonton. Oh iya, enggak sih sebenarnya tadi kalau pertanyaan tentang Alim ya, saya ini jadi bahan diskusi kita dari awal karena saya punya keponakan juga yang sama kayak Alim dan ruang mereka selalu sempit gitu. Banyak kita lihat juga di media sosial anak-anak yang seperti itu ditelantarkan. Film ini dari awal pertanyaan saya ke Baim, kenapa ada? Gitu. Baim pernah menyampaikan bahwa tujuannya adalah ketika banyak orang-orang yang membiarkan anak-anak seperti itu, maka film ini memberitahu bahwa mereka terselamatkan atas keluarga. Betul sekali. Gitu, terima kasih. Dan memang film ini kita persembahkan. Semoga ini buat Indonesia yang nantinya akan semua akan baik-baik saja. Amin.